Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubil Abid Al-Hafiz, NIM 17 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Safitri dengan NIM 9. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andi Davi Andin Muhammad dari NIM 06 dari kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kami, yaitu sebuah program sederhana menggunakan Python dan MySQL, dan juga serta kami akan menjelaskan outputnya. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Di sini sudah muncul ya outputnya. Nah, untuk di sistem distribusi barangnya ini saya menggunakan barang-barang elektronik untuk sebagai temanya. Nah, kemudian saya pilih menu 1. Di sini ada disuruh masukkan nama barang. Kita masukkan nama barangnya lampu LED. Nah, di sini juga disuruh masukkan stok awalnya. Nah, ini sudah berhasil ya ditambahkan. Kemudian kita tambah lagi barangnya. Masukkan stok awal juga, dan barang yang kedua ini sudah berhasil ya. Nah, begitu aja sampai seterusnya ya. Kita masukkan barangnya kayak tadi. Nah, kemudian kita masuk ke opsi 2-nya. Ini ada lihat barang. Di lihat barang ini berfungsi untuk melihat daftar yang udah kita input tadi. Jadi kita langsung aja pilih yang 2. Nah, di sini udah masuk ya. Ada lampu LED, kabel yang tadi sudah saya masukkan. Jadi yang ketiga ini ada menu ubah barang. Jadi kita akan mengubah barang salah satu dari mereka. Nah, di sini saya akan mau mengubah ID 24, yaitu adaptor universal. Kita masukkan ID-nya 24. Nah, nama barunya kita kasih nama adaptor animasi 2A. Stok barunya kita samain aja. Nah, di sini udah ini ya, kita lihat barangnya, kita lihat barang. Nah, di sini udah berubah ya, yang tadinya itu adaptor universal jadi adaptor animasi 2A. Nah, jadi selanjutnya saya akan masuk ke opsi 4, yaitu hapus barang. Kita masuk ini. Nah, di sini kita disuruh pilih barang yang akan kita hapus. Jadi yang saya akan hapus ini kita dengan memasukkan ID-nya aja. Jadi saya mau menghapus stok yang paling sedikit, yaitu stok kontak. Jadi saya hapus. Nah, di sini udah kehapus. Kemudian kita lihat barang lagi. Nah, di sini udah kehapus ya, 21, 22, jadi langsung 24, 25. Nah, selanjutnya saya udah membuat atau menyetok barang-barang yang akan didistribusikan. Kita masuk ke opsi tambah gudang. Nah, di sini kita disuruh masukkan lokasi atau tempat atau nama gudangnya deh. Namakan gudang. Gudang elektronik A. Oke, kemudian di sini udah berhasil ditambahkan. Terus kita lihat gudangnya. Nah, di sini udah ada ya gudangnya di sini. Kemudian kita langsung masuk ke opsi ubah gudang. Kita masuk ke opsi 7. Nah, gudang elektronik ini kita mau ubah namanya ke gudang. Kita masukkan ID-nya dulu. Nah, lokasi barunya kita atau nama barunya kita namakan pusat.
kita enter. Nah, kemudian ini dari hasil yang kita ubah namanya, dari namanya gudang elektronik A jadi gudang stok pusat. Jadi begitu saja penjelasan dari saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Oke, yang pertama-tama di sini mulai dari nomor 8. Sebelum masuk ke nomor 8, di sini saya masuk ke menu 5 dulu untuk menambahkan lokasi gudang. Di sini saya menambahkan lokasi gudang itu bernama rumah Dapi dan gudang berhasil ditambahkan. Setelah itu kita langsung pilih menu 6 untuk mengecek apakah gudang tadi sudah terdaftar di lihat gudang. Jika sudah, kita langsung saja ke nomor 8 untuk hapus gudang. Setelah masuk ke pilihan 8, di sini kita disuruh pilih gudang yang mana yang kita hapus, dan saya memilih gudang yang baru saja saya buat, rumah Dapi tadi, dan data gudang tersebut sudah dihapus. Setelah itu kita masuk ke pilihan menu 6 lagi untuk melihat apakah gudang tersebut sudah terhapus atau belum. Nah, setelah dicek lagi untuk pilihan menu nomor 6 itu sudah tidak ada gudang Davi tadi. Jadi setelah itu kita bisa lanjut ke nomor 9. Setelah masuk pada pilihan menu nomor 9, kita langsung disuruh menginput nama distributor beserta alamatnya. Distributornya Lebah Beneran, alamat itu Jalan Bapak. Setelah itu distributor berhasil ditambahkan. Jadi kita langsung ke nomor 10 untuk melihat distributornya itu sudah berhasil ditambahkan atau belum. Setelah memilih nomor 10, sudah tertera di situ distributor yang barusan kita input beserta jalannya juga. Setelah itu lanjut untuk nomor 11, bagian ubah distributor. Di sini sudah memasuki menu atau nomor 11, yang mana kita langsung disuruh untuk memasukkan ID distributor yang ingin diubah. Di sini saya ingin mengubah nomor 3, ingin mengubah Lebah Beneran sekaligus mengubah Jalan Bapak. Di sini saya memasukkan ID distributor yang ingin diubah, yaitu 3, nama baru yaitu Lebah Bohongan, alamat barunya Jalan Mama. Itu data distributor sudah diperbarui. Itu hapus distributor. Di sini menyuruh kita untuk menghapus salah satu distributor, dan di sini saya memiliki 3 distributor nama beserta alamatnya. Di sini saya ingin menghapus ID nomor 1 Lebah Ganteng dengan Jalan Putra. Setelah memilih nomor ID distributor yang ingin dihapus nomor 1, di sini tertera data distributor dihapus. Setelah itu kita pergi ke nomor 10 untuk melihat distributor apakah sudah terhapus atau belum. Di sini setelah dicek pada pilihan menu 10, itu nomor 1 sudah terhapus, dan selanjutnya kita itu masuk ke nomor 13, tambah pengiriman. Pada pilihan menu 13 ini kita disuruh memilih ID barang untuk dikirim. Di sini saya memilih ID 4 atau laptop dengan stok 4. Dan di sini kita disuruh mencantumkan ID gudang, yang dimana ID gudangnya saya masukkan satu saja, Jawa, dengan jumlah barang 2. Juga disuruh untuk memilih distributor yang menerima. Di sini saya memilih ID gudang 1 dengan jumlah barangnya 2. Juga di sini disuruh memilih untuk ID distributor yang menerima itu distributor yang mana. Jika sudah semua ID di-input, maka akan keluar pengiriman berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu nomor 14, lihat pengiriman. Untuk nomor 14 ini kita
kita bisa melihat pengirimannya itu barang apa aja, gudangnya di mana, jumlahnya berapa, dan tanggalnya kapan. Seperti yang tadi, ID-nya 5, barangnya laptop, gudang Jawa, jumlah 2, tanggalnya tanggal 21 bulan 6 2025. Selanjutnya 0 itu untuk keluar. Saya akan menjelaskan secara singkat bagian programnya. Saya akan membagi beberapa bagiannya. Jadi pada bagian utama ini mereka berfungsi untuk menghubungkan kita ke server MySQL dan kemudian berfungsi untuk membuat database distribusi jika databasenya belum dibuat. Dan setelah itu program akan lanjut membuat tabel-tabel lainnya. Pertama adalah tabel barang, kedua adalah tabel gudang, ketiga adalah tabel distributor, keempat adalah tabel pengirim, dan kelima adalah tabel pengiriman distributor. Jadi masing-masing peran dari tabel ini adalah barang untuk menyimpan data barang dan stok. Kemudian tabel gudang untuk menyimpan lokasi gudang, kemudian tabel distributor untuk menyimpan data distributor, kemudian tabel pengiriman berfungsi untuk mencatat barang yang dikirim dari gudang. Kemudian untuk tabel pengiriman distributor ini berfungsi untuk relasi many to many antara pengiriman dan distributor. Kemudian lanjut, pada bagian ini program akan menjalankan setup database terlebih dahulu, lalu koneksi ke database didistribusikan untuk eksekusi query selanjutnya. Kemudian di bagian create barang, jadi pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan barang. Jadi program meminta input barang kepada user, kemudian di bagian sini berfungsi untuk melihat barang, dan di bagian sini berfungsi untuk mengedit data atau mengubah barang yang ada di database, yang ada di tabel kita. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menghapus barang yang ada di tabel kita. Lanjut di create untuk gudang, yang ini berfungsi untuk menambahkan data ke tabel gudang, dan program ini berfungsi untuk melihat data yang sudah ada di dalam tabel gudang. Dan kemudian untuk yang ini berfungsi untuk mengubah data gudang yang ada di tabel. Dan yang terakhir adalah untuk menghapus data gudang yang ada di dalam tabel kita. Begitu juga dengan yang di create distributor. Yang pertama tentunya untuk menambahkan data ke dalam tabel. Di sini namanya tambah distributor, dan program ini berfungsi untuk melihat distributor, dan selanjutnya adalah untuk mengubah data yang ada di dalam distributor, tabel distributor, dan terakhirnya ada menghapus data yang ada di dalam tabel distributor. Selanjutnya program untuk tabel pengiriman dan juga sekalian many to many. Jadi di bagian sini program akan memasukkan data pengiriman ya berupa barang, gudang, tanggal, dan jumlahnya. Dan selanjutnya pada program ini data akan dimasukkan ke tabel pengiriman dan ID pengiriman diambil otomatis. Lalu lanjut, pada bagian ini stok barang akan dikurangi. Dan pada program bagian sini, distributor yang menerima pengiriman dipilih dan bisa lebih dari satu. Selanjutnya, bagian ini berfungsi untuk memperlihatkan status pengiriman, dan program akan menampilkan pengiriman berhasil ditambahkan. Pada bagian ini, programnya berfungsi untuk mengambil data pengiriman dan menampilkan distributor terkait. Dan selanjutnya, dan pada bagian ini program berfungsi untuk mengambil data pengiriman dan menampilkan distributor terkait. Dan pada bagian terakhir, yaitu kami beri nama menu utama, jadi bagian ini berfungsi untuk menampilkan halaman yang akan berinteraksi dengan user untuk menampilkan menu-menu kami, menu 1 sampai 14 dan 0 untuk keluar. Dan di bawah sini jika user menekan 1, maka program akan menjalankan yang nomor 1, yaitu menambahkan barang. Kemudian jika user menambahkan 2, maka program akan menjalankan lihat barang. Dan begitu seterusnya sesuai nama yang ada di program sini. Dan jika user memilih angka 0, maka program akan berakhir. Jadi tadi adalah penjelasan sederhana tentang program Python untuk distribusi barang yang kami buat. Jadi mohon maaf jika penjelasannya ada yang kurang atau tidak jelas. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.